Halo teman-teman Bapak Ibu. Seperti janji kita kembali lagi dengan Logic Trade. Sudah lama kita tidak mengupload video ya. Nah memang kesibukan yang tidak meningkat. Tapi untuk di channel Telegram kita masih memberikan insight-insight mengenai saham-saham yang mungkin bisa diperhatikan ya. Seperti janji kita, menepati janji kita kemarin di Telegram bahwa kita akan bahas mengenai saham-saham yang kemungkinan besar bisa seperti video-video kita sebelumnya seperti TKMT, Kajen, dan lain-lain gitu. Saham-saham yang bisa naik swing panjang lah istilahnya swing panjang ya. Apa saja mau baik tak perlu lama-lama, mari kita mulai. Uh, untuk video kali ini saya kasih judul mengenai overview tahun 2024, roadmap tahun 2024 ya. Ini dia, roadmap tahun 2024. Apa saja overviewnya ini? Roadmap tahun 2024 itu seperti kita ketahui Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Gibran itu mempunyai cita beberapa cita-cita yang bisa kita implementasikan atau ejawantahkan ke dalam beberapa program yang menarik dan berhubungan dengan pasar saham yang mungkin akan merespon tersebut. Yang pertama itu ada SDM. SDM itu dimulai dengan bisa kita lihat ada makan bergizi gratis, uh, pendidikan dan lain-lain ya. Untuk makanan bergizi gratis mungkin kita akan bahas, tidak akan bahas karena ini seperti saya bilang saja makanan bergizi gratis ini akan berefek biasanya kayak itu produsen-produsen yang makanan. Misalnya contoh kalau untuk susu mungkin LTJ bisa dilihat atau Greenfield. Greenfield itu sering-sering kita lihat wakil Presiden Prabowo Pak Gibran sering bagi-bagi Greenfield itu coba lihat Greenfield itu afiliasinya kemana, biasa OLTJ juga bisa perhatikan, untuk ayam bisa Japfa, atau mungkin bisa perhatikan juga Goto sebagai alat angkut atau untuk transportasi barang-barang tersebut. Yang mungkin kita fokuskan di sini adalah seperti kita tahu Perang Dunia Keempat itu ada kemungkinan akan terjadi, ada. Makanya beberapa negara itu mempersiapkan negaranya masing-masing. Makanya calon presiden wakil presiden kita terpilih itu mempunyai program mengatasi swasembada pangan. Karena dalam perang itu siapa pangan yang paling kuat itu yang akan bisa bertahan gitu ya salah satunya ya. Makanya saya ada di sini pertanian gitu ya, pertanian. Mungkin untuk energi juga ada. Seperti kita tahu hilirisasi yang sudah dimulai infrastrukturnya tahun Bapak Presiden sebelumnya, ada juga pariwisata dan ada juga bagian properti. Jadi beberapa komponen ini akan kita bahas di sini ya. Yang pertama mungkin di pertanian. Nanti kita lihat saham apa yang bisa swing besar di sini ya. Kenapa fokus kita pertanian? Seperti kita tahu Presiden Prabowo tegaskan bahwa swasembada pangan dan energi tadi hilirisasi sebagai prioritas utama. Kenapa? Satu, perang dunia semakin besar dan dua kita itu dengan swasembada pangan, kekuatan negara kita, ekspor kita akan meningkat. Bisa dibilang kalau ekspor meningkat, kita akan bisa bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju, apalagi didukung dengan industri energinya yang besar gitu ya. Uh, yang saya perhatikan di pertanian ini adalah harga kakao, bagian kakao. Kakao itu coklat ya. Seperti kita tahu di berita di bisnis.com, harga kakao itu sudah melambung sangat tinggi. Harga kakao sudah melambung tinggi, hampir naik 3 kali lipat karena produksi yang melambat di Afrika. Kawasan dengan pertumbuhan terbesar di dunia, memicu kekurangan pasokan besar-besaran. Kekurangan pasokan, suplai kurang, demand banyak. Berarti kalau segi ekonomi, dengan demand yang sangat banyak, sedangkan suplainya sedikit, bisa dibilang harga naik. Makanya harga kakao itu meningkat. Dengan harga kakao meningkat, bisa dibilang petani-petani kopi itu bisa mendapatkan pendapatan yang lebih bagus gitu ya. Nah, seperti ada juga ada di grafik juga tersebut dari BPS itu volume produksi biji kakao Indonesia itu dari tahun ke tahun berkurang. Makanya demandnya meningkat, supply-nya berkurang. Makanya harganya itu menjadi sangat melambung. Selain kakao, boleh bisa juga diperhatikan sumber pangan itu beras dan jagung gitu ya. Beras kita bisa pernah kita kasih itu di grup Telegram itu hoki gitu ya. Hoki sudah duluan inilah duluan jalan lah. Tapi yang kakao ini sepertinya belum jalan, makanya kita bisa coba uh, lihat di bagian kakao ini, di bagian kakao atau coklat apa saja uh,
Nanti dari tadi ya, ini tadi kita gunakan. Apa saja beberapa produsen untuk kakao atau pertanian gitu ya. Oh, itu saya tahu saya ada yang bagus itu ada yang namanya itu adalah Wapo ya. Wahana ini kalau kita lihat, wih, udah jalan dia kan. Wapo itu Wapo. Dia itu produksi apa? Kalau nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga, cari juga apa yang berhubungan dengan kakao ya. Karena dengan harga coklat meningkat, pasti dia akan terdampak ke harga ke penjualannya, ke profitnya. Oke, ya, Wahana Pro Natural. Coba kita lihat situsnya dulu. Dia apa? Ternyata banyak selain produk hasil bumi, beras, jagung, kopi, kedelai. Kopi juga, selain itu kopi juga ternyata dia produksi kopi. Kopi juga pasti meningkat. Coba kita lihat kopi. CFD Forex. Harga kopi juga kalau kita lihat meningkat mirip dengan kakao. Nah, harga kopi juga meningkat. POA juga. Jadi itu berhubungan ya. POA juga meningkat tajam kalau dari biar kita bisa lihat juga ternyata kalau di grafik juga dia sudah break dan harga targetnya itu di sekitaran 19.000. Kalau itu untuk kopi, komoditas kopi sama juga jaringan. Oke, Wahana Netral salah satunya lah. Wapo satu, Wapo dua, Wapo online. Produk kita lihat hasil bumi Candy, ini Candy apa lagi ya? Ya, Kowal Rock Nickel. Ternyata dia ada nikel juga ya. Produk tambang dari Wapo ini. Ternyata selain hasil bumi atau komoditas dia juga jualan kendal nikel ya. Hasil bumi. Hasil buminya kalau kita lihat ada rumput laut, kopi salah satu yang kita lihat. Beras juga ternyata bisa dibilang. Selain hoki ternyata Wapo ini juga bisa. Oke, dia juga jualan jagung, kacang kedelai ya. Oke, kita lihat kalau hmm, ini kopi sudah break juga, sudah break atas, breakout structure. Oke, kalau kita lihat harga jagung juga ya, corn. Dia ada komoditas corn juga, corn juga sudah mulai naik. Dia break dari support trend line-nya. Resisten trend line. Dia break trend line-nya yang di sini, trend line besarnya. Uh, Mungkin dia perlu tantangan lagi, masih ada tantangan di sini. Nah, di sini untuk di break, ini akan otomatis akan meningkat. Oke, itu untuk wahana, untuk produksi wahana. Kalau coba kita lihat ininya, technical view dari Wapo ini sendiri, wahana kopi naik, harga kokoa naik. Oke, dari technical view, kalau kita lihat zoom out aja dulu ya, nggak usah zoom in. Oke, secara pergerakan bandarnya kita lihat. Oke, nah kita lihat kalau secara pergerakan bandar, kalau teman-teman mengikuti video kita mengenai bagaimana wake accumulation terjadi, teman-teman bisa dilihat di sini. Oke, nah, di sini bisa dilihat di sini. Di sini dia ada yang namanya selling climax atau reaction, dan dia buat spring di sini. Dan dia buat sign of apa namanya? Sign of strength di sini, tanda-tanda kekuatan, dan dia sekarang ada di LPS. LPS, dan kalau kita zoom in, LPS last point of support ya. Kalau kita zoom in di sini ada ternyata volume yang sangat besar dari rata-rata volume transaksi dia ya. Ini volume berarti ini ada sesuatu di sini dan dia melakukan yang namanya BOS di sini. Dia break structure ininya.
low-nya sebelumnya dia nambahkan, ternyata dia ada BOS di sini, BOS. Oke. Ya BOS dan sini dan retest gitu ya, dan retest lagi dia BOS dan retest. Dan kalau ketika dia koreksi kita lihat volumenya itu kecil-kecil ya, nah kan ketika naik itu volumenya besar. Jadi bisa dibilang ini salah satu produk swing yang mungkin bisa kita perhatikan. Nah, misalnya untuk kokoa lah, kokoa dan kopi lah. Oke, secara ini, kalau secara teknikal juga bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah area akumulasi. Ini itu semua area akumulasi. Kalau untuk nggak mungkin kita jelaskan lagi kenapa akumulasi Wyckoff-nya kan, bisa ditonton bagaimana kita identifikasinya gitu ya. Coba dari akumulasi itu di situ biasanya cirinya transaksinya kecil, liquidity-nya sangat rendah, makanya akumulasi itu sangat lama. Karena apa? Ketika big player masuk, lihat ketika big player langsung masuk banyak, harga pasti melonjak tinggi. Makanya akumulasi itu pelan-pelan gitu ya. Akumulasi itu dilakukan pelan-pelan, akumulasi dan dia ngambil barang bawah lagi untuk pijakan. Oke, itu untuk mungkin salah satu yang perhatikan itu emiten yang bisa swing panjang lah WAPO. Berikutnya itu kalau kita tadi kan ada beras juga ya, beras untuk swasembada ya. Ada beras. Oke. Dan kita pernah ada di grup Telegram kita, hmm, rekom di sini ya. Kita rekom di sini ada UFO ya, UFO. UFO bisa diperhatikan hoki. Kalau aku coba kita lihat Telegram ya. Kemarin Telegram. Kita buat di apa ya? Ada setup di Telegram, ada setup menarik di sektor November tanggal 13 sektor pertanian yang hoki di sini. Hoki di sini pas di situ sekarang langsung happy cuan. Langsung dia bergerak arah ya, arah ini seingat saya. Ingat 21%, sedikit lagi arah. Jadi yang udah ngumpulin di sini happy cuan, yang udah TP. Tapi kalau mau megang juga masih bagus menurut saya ya. Di sini Hapcu sesuai trade plan langsung kena TP. Oke, TP-nya itu kemarin di sini. Oke, udah lewat malah lebih dikasih bonus. Ah, apakah ini masih menarik? Menurut saya menarik. Kenapa menarik? Ternyata di sini masih ada unfill order yang order institusi yang mendorong yang masih tertinggal, makanya ini bereaksi dan dia break dari minor structure-nya di sini. Break minor structure-nya menunjukkan bahwa harga ini akan melanjutkan penguatan gitu ya. BOS minor structure, sehingga dia sekarang koreksi lagi dan tadi pagi ternyata dia itu hari ini buat jarum ke atas high-nya itu 119 kali trading kan udah berapa persennya? Trading kan saja udah 10% tadi dikasih. Nah, kalau masih disimpan, ya selamat tidak apa-apa ya. Nah, dan kalau kita lihat juga setelah ini konfirmasi beli, konfirmasi perubahan 1 jam. Lihat ini konfirmasi perubahan strukturnya ini ternyata terkonfirmasi dia mantul lagi di area sini. Hmm, oke, lihat dia mantul di sini, bisa dibilang area ini ada reaksi, dia breakout menunjukkan bahwa change of character secara minor trend, dia bereaksi di order block setelah yang dilakukan. Oke. Nah, itu mungkin untuk hoki, tapi mungkin hoki sudah kalau beberapa teman mungkin sudah terlambat ya. Tidak apa-apa, masih ada yang namanya WAPO tadi saya sangat percaya pada WAPO. Gitu. Berikutnya itu kita balik ke PowerPoint kita.
Itu untuk sektor pertanian ya. Kita berikan pupuk. Alasannya sudah fundamentalnya ada, alasannya teknikalnya ada, alasannya ada akumulasi web juga, dan secara order block juga. Kalau field order lah, teknik akumulasi yang pernah kita belajarkan di video juga ada ya. Nah, berikutnya itu di hilirisasi. Nah, hilirisasi seperti kita tahu program biodiesel BM40 diterapkan di 2025. Nah, jadi kalau kita lihat di kanan, ya, eh, harga palm oil juga sudah menunjukkan penguatan dengan breakout dari area akumulasinya, break dari area akumulasinya di sini. Dan kalau kita tahu kalau biodiesel pasti kami membutuhkan 40% dari biasanya dari CPO ya. CPO ini akan berebut antara di oleochemical dan di petrochemical atau biodiesel akan berebut untuk CPO ini. Nah, kenapa berebut? Karena awalnya itu masih sedikit, sekarang lebih banyak lagi dia. Itu berebut, makanya bisa dibilang demand-nya meningkat. Bukan demand di sektor refinery, oleh chemical lagi, tapi pasti di demand untuk biodiesel juga gitu ya. Kalau demand meningkat, supply-nya saya tahu saya sampai sekarang ini sawit-sawit di Indonesia itu belum ada yang masih sedikit lah, ya, masih sedikit lah yang replanting gitu ya, replanting atau pembukaan lahan untuk nanam sawit masih yang lama-lama. Jadi bilang itu suplainya masih sama, makanya akan berebut. Maka itu akan menggerek harga naik untuk CPO. Nah, kalau harga naik untuk CPO, otomatis profit untuk perusahaan CPO akan lebih bagus, gitu ya, akan lebih meningkat. Apa saja saham yang berhubungan dengan ini? Kita bisa lihat ada yang namanya TAPG ya. TAPG salah satu lah bisa diperhatikan TAPG. Kenapa saya perhatikan TAPG? Karena satu bisa dilihat di sini. Dulu di sini dia akumulasi. Setelah naik, dia turun di sini, dia buat preliminary support di sini, dan akhirnya dia memberikan yang namanya selling climax. Selling climax, dan setelah itu ada selling climax, dia ada auto reaction secondary test di sini, dan ada yang namanya ini auto reaction upthrust ya, upthrust. Setelah upthrust dia langsung memberikan spring di sini, langsung dibanting. Ini berarti kan bandarnya ini menghabiskan inilah bantingannya seperti itu. Selain dividen lah ya, karena dividen, bantingannya itu karena dia untuk menghabiskan barang yang ada di preliminary support yang di sini ataupun di sini. Dia menghabiskan itu. Makanya dibanting sampai segitu, dan setelah itu dia melakukan uh, sign of strength lagi. Dia break dari struktur akumulasi wake off-nya di sini. Dia break sampai ke 970 lebih lah. Sekarang dia lagi untuk membuang barang sisa-sisa untuk nambah barang lagi di bawah. Istilahnya backup ya. Backup, dan di sini sudah kena seharusnya. Ini areanya. Kenapa kita pilih area ini? Karena di sini ada yang namanya order block ataupun bisa dibilang unfilled order yang belum order yang sampai di sini ya. Nah, yang kemarin itu dapat selamat. Kalau yang masih belum masuk sekarang juga bisa. Nah, tapi perhatikan residuanya ya. Itu untuk saham-saham yang menurut saya bagus untuk ke depannya. TAPG. Ada juga yang mm, JAR ya. JAR Jaglon. Grup JAR Aglon. Tapi ini agak susah dianalisa. Karena dari bit overnya juga dia itu banyak ompong-ompongnya. Nah, jadi menurut saya lebih bagus, lebih enak melihat TAPG. Kalau yang mau di sini juga masuk, boleh. Samakan teknik pembacaan Wyckoff untuk TAPG, untuk JAR ini juga nggak apa-apa. Bisa saja. Oke, itu untuk hilirisasi. Untuk nikel, bisa nikel perhatikan saja ya. Ya. Berikutnya itu hilirisasi. Oh,
Oke, ada juga yang bagus untuk hilirisasi, yaitu ini, India. Indi ini juga menarik. Ada sudah saya kasih tahu ya. Indi ini juga menarik. Kalau kalian, kalau teman-teman lihat di berita bahwa ini Indi sudah meningkatkan atau meningkatkan motor listrik salah satunya. Listrik dan bisnis-bisnis non batu bara lainnya. Seperti Adaro udah mulai bisnis ke ini kan ke energi terbarukan, makanya baru dari jadi Alam Tri dia namanya. Ini juga Indi sudah ada bisnisnya untuk hilirisasi. Nah, bisa kita lihat di sini hilirisasi itu bisa ada EV ya, EV elektro elektrik ya adalah electric vehicles lah ya, kendaraan listrik lah ya. Nah, di sini ada primary support, dia selling climax, dia auto reaction, dan dia lakukan secondary test karena kita lihat auto reactionnya sudah sampai ke sini, ke menutupi PS-nya, primary supportnya, makanya tidak perlu yang namanya uptrust. Kenapa? Karena barangnya sudah habis. Bisa dihabiskan barangnya di sini, barangnya untuk waktu dia beli di primary support ini dia sudah untung di sini. Nah, makanya dia perlu ngambil barang bawah lagi, maka barangnya habis. Kenapa? Karena dia sudah tahu di mana titik terendah, si market maker ini tahu di mana titik terendah yang bisa dia beli. Waktu dia tes di sini ada penolakan, dia tes lagi di sini ternyata ada bisa sampai ke puncak ini, makanya dia habiskan barang. Berarti dia ada kesimpulan bahwa di sini titik terendahnya. Makanya dia hancurkan dulu untuk bisa ngambil barang bawah lagi, secondary test, dan dia lakukan spring. Spring, dan dia break dari struktur akumulasinya yang menunjukkan bahwa ada sign of strength di sini. Tanda-tanda penguatan gitu ya. Nah, sekarang dia lagi nge-backup lagi. Setelah dia habis di sini, dia mau nambah barang lagi, berarti harga harus dibiarkan turun. Harga dibiarkan turun, volumenya itu biasanya itu akan kecil-kecil. Nah, kita lihat akan mengecil dari volume yang biasanya dia naikkan. Mengecil kan. Kecuali waktu dia banting sendirian di sini, waktu direction ya. Volume besar langsung muncul untuk bantingannya. Mengimbangi volume-volume yang dia ini. Yang di selling climax ini ya. Nah, kalau volume besar langsung muncul, habis barang. Nah, kalau ini bantingannya volume-volume kecil, berarti dia mau nge-backup barang lagi. Nah, ternyata hari ini harganya naik 2%-an, karena mantul memang di area yang kita gambarkan ya. Kenapa area ini saya pilih? Teman-teman yang ikut channel kita pasti tahu bahwa area ini adalah area yang namanya order block di sini ya. Order block ya, makanya kita pilih di sini. Oke, itu mungkin insight kita ke Indi. Bisa dilihat bisnisnya apa saja kan nanti ke depan Indi ini sangat menarik gitu. Berikutnya adalah oke, properti ya. Properti. Properti juga kenapa menarik? Karena Pak Prabowo punya ambisi bangun 15 juta rumah ya. Oke, kalau properti sepertinya lagi lagi ini nih. Kemarin sudah sempat naik, breakout structure sekarang lagi namanya koreksi ya. Nah, kalau properti itu saya lebih suka di yang namanya itu saya di bahan-bahan propertinya, seperti keramik ya, industri keramik. Industri keramik bisa untuk bahan-bahan bangun rumah kan. Salah satunya yang saya perhatikan adalah art. Nah, cara wake off dia sangat menarik di sini. Menarik dan ini sudah saya kirim di grup Telegram juga. Kenapa dia menarik? Bisa dilihat akumulasi wake off-nya ini sangat terang sekali, sangat terang, sangat mudah diidentifikasi wake off-nya. Primary support, second reaction, auto reaction, dan ada upthrust. Di sini ada upthrust kenapa? Auto reaction ini tidak mencapai primary support sebelumnya. Kalau dia sampai ke primary support sebelumnya, tidak perlu ada yang namanya upthrust. Karena barangnya udah sampai situ, udah barang si bandar sudah mulai bisa dihabiskan gitu ya. Nah, kita lihat lengkap di sini dan sekarang dialah demand order block dan ternyata dia mantul di demand order block yang kita gambar di sini. Ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menarik ya. Di sini SOS dia ngebreak dari uptrustnya lagi, menunjukkan bahwa tanda-tanda penguatan. Nah, kita lihat candle-candlenya Marubozu muncul berarti ada institusi yang masuk di sini. Institusi yang masuk sini waktu dia jatuh juga spring di sini. Candle Marubozu diiringi dengan volume yang besar,
Iringi volume yang besar juga ini berarti ada uang besar yang masuk di situ. Salah satu bandarmologi yang bisa kita perhatikan ya. Makanya ini saya dibilang akumulasi sudah selesai. Fase berikutnya adalah fase goreng-goreng. Tunggu saja. Hari ini dia positif 2,14%. Ya, saya coba lihat eh, porto saya ya. Tuh ya, porto saya itu di Arna sekarang sudah gain baru Jumat kemarin masuk karena kan demand-nya itu masuk. Kemarin saya tambah di sini di 6 sampai sekarang udah 3,47%. Wapo juga kemarin sudah bisa sampai positif. Wapo udah 2,8. Kemarin pernah saya jual di harga 105 dengan harga pembelian di 95. Sekitar 10% lebih saya juga bisa dapat Wapo. Oke, mungkin itu saja untuk ini karena berhubung baterai saya juga sudah mulai habis 18% lagi. Oke, semoga ini bisa menjadi insight untuk teman-teman. Saham-saham yang sekiranya menarik, boleh di komen di bawah untuk kita bahas lagi ya mengenai teknikal atau apapun bandarmologinya. Tapi biasanya secara teknikal bandarmologi sudah bisa dilihat dari teknikal seperti yang jelas ini di Arna ini ya. Kalau di sektor properti SMRA, BSDE itu lagi koreksi, ya tunggu saja dia mantul. Tapi itu menjadi salah satu pilihan nanti kalau ada momentum kita bisa lihat. Oke, jangan lupa like and subscribe video ini yang mau donasi ataupun traktir kita kopi bolehlah traktir kita kopi linknya nanti ada di deskripsi video untuk terus kita semangat buat video-video edukasi begini ya. Oke, terima kasih. Bye bye.